oke. Padahal di otak aku kayak, oh my god, gimana caranya dapetin duit nih buat pergi ke sana? Aduh, gimana? Pokoknya jelas say yes aja dulu ya. Say yes to the world kata orang gitu. Jadi ya udah, say yes aja. Setelah itu, Bing, pinjem duit dong, Ma. Aku bilang ke Ma, aku mau belajar. Eka mau belajar komputer, Ma, pinjemin duit. Nanti Eka kalau sukses, Eka balikin duitnya. Ya, ada tiba-tiba anak gue sepeda dan datang ke rumah aku dan nganterin uang Rp50.000, bantuin motong-motongin. Nah, terus nggak bantuin goreng sih, mama ya goreng, dan akhirnya tara, jadilah sebuah kue kucai. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hi guys, it's here Eka again for another episode of my YouTube channel. Dan hari ini guys, kembali lagi aku masih pakai baju yang sama dan di tempat yang sama karena memang aku ngerekam langsung setelah aku rekaman episode sebelumnya. Yang membedakan adalah rambut aku aja. Kalau sebelumnya aku kepang-kepang manjat dan aku tarik ke samping gitu ya, so cantik. Tapi hari ini sekarang aku gerai rambut aku. Have a look. Aku gerai kan. Ih, cantik banget sih Eka. GR amat sih. Iya, aku ngerasa cantik aja. Terserah kalian mau bilang aku gak cantik atau gimana. Well guys, iya betul banget. Kalau kemarin atau kapan lah, gak tau kalian nonton video aku yang ngebahas tentang perkenalan aku pertama kali dengan screen reader. Dan sekarang aku bakalan ngebahas perjuangan aku yang sampai pinjam duit sama orang demi belajar komputer bicara. Kalau sebelumnya kan aku tiba-tiba dapat miracle gitu ya, unpredictable banget, kenalan sama Josh dan kenalan sama orang gitu ya. Tapi sekarang aku harus benar-benar berjuang biar bisa achieve hal ini, sampai pinjam duit, sampai keliling-keliling kampung gitu ya, biar dapetin duit demi belajar si komputer bicara ini guys. Oke, sekali lagi sorry kalau kalian bosan dengan pakaian aku karena aku ngerekamnya langsung, dan sorry juga kalau misalnya pandangan aku nggak fokus ke kamera karena emang aku tunanetra total dan aku ngerekam sendiri di kamar, jadi ya pokoknya sorry for that. Oke deh, without further ado, langsung aja yuk lihat atau dengar cerita aku. Here we go. Well guys, jadi cerita aku belajar komputer bicara yang beneran itu, maksudnya bukan beneran ya, tapi lebih komprehensif dan intensif itu berawal ketika aku kenal sama ketua DPD Pertuni Jawa Tengah guys. Namanya Pak Suryandaru. Hai Pandaru. Pandaru ini salah satu orang yang berjasa banget dalam perjalanan hidup aku di dunia ketunanetraan guys. Jadi emang banyak banget deh pokoknya orang-orang, nama-nama yang benar-benar gak akan aku lupain karena mereka punya jasa yang sangat besar dalam hidup aku. Thank you so much guys. Nah, oke, aku flashback sedikit ya. Kalau di episode sebelumnya nih aku ngebahas, aku kenal si Josh tuh karena ini. Karena apa sih Kak? Pokoknya kalau penasaran nonton aja ya episode sebelumnya, aku bakalan taruh di description box atau aku ngepin komen aku ya di komentar. Kalian bisa langsung klik linknya, langsung nonton deh videonya, oke? Intinya mah, aku tuh belum intensif dan komprehensif gitu ya belajar komputer bicaranya. Masih mengandalkan mata gitu. Dan navigasinya belum sepenuhnya pakai keyboard gitu ya. Nah, setelah aku merenung dan berkonsultasi gitu ya sama keluarga gitu, aku tetap kepengen bahwa si komputer bicaranya itu benar-benar aku apa sih ini ngeblank, tiba-tiba haus kali ya. Tiba-tiba ngeblank, jadi pokoknya aku pengen belajar komputer bicara lebih komprehensif gitu kan. Dan ternyata guys, aku itu kenal sebelum sama Pak Suryandaru itu, aku kenalnya sama Pak Tito alias Pak Wasito, ketua DPC atau Dewan apa sih? Aku udah lupa, udah lama nggak di Indonesia. Pokoknya cabang Pertuni di Kabupaten Brebes ya, nama ketuanya Pak Wasito. Nah, aku tuh punya kontaknya Pak Tito ini dari Mas Rafiq. Hai Mas Rafiq, lagi-lagi kan orang berjasa lagi. Mas Rafiq waktu itu ngasih nomornya Pak Tito itu karena aku pengen cari tongkat tuh guys ya. Jadi
aku kenalan sama Pak Tito. Jadi jedanya setelah dari Erik menuju ke kenalan sama Pertuni ini tuh mungkin setengah tahun kali ya, kalau nggak salah setengah tahun lah. Aku kenalan sama Pak Tito, akhirnya cap cup ngobrol. Aku sempat ditawarin juga ke rehabilitasi sosial atau kayak apa sih nyebutnya, PSBN gitu ya, di Pemalang untuk belajar pijat, untuk terapi gitu-gitu. Cuman kebetulan keluarga aku belum ngizinin aku untuk tinggal di asrama dan belajar pijat gitu. Akhirnya ya udah Pak Tito ini nge-refer aku ke Pasurian Daru nih untuk belajar komputer mungkin, untuk kuliah mungkin. Pokoknya aku dikasih kontaknya ke Ketua DPD Pertuni Jawa Tengah, yaitu Pasurian Daru. Akhirnya aku ditelepon, kring, halo Eka, dan gubrak. Pertama kali ditelepon sama Pak Suryan Daru, aku tuh ngejatohin handphone, guys, saking excitednya gitu ya. Gitu, nah itulah pertama kalinya aku kenal Pak Suryan. Itulah pertama kalinya aku kenal Pandaru lewat telepon tapi belum in person. Nah setelah itu gimana ceritanya? Ditelepon Pandaru gitu kan, dan aku excited banget. Oh my god, ada orang yang nelpon aku, seorang tunanetra alay dan dari kampung gitu kan. Dan ternyata beliau itu dari Semarang gitu, dan memperkenalkan diri sebagai ketua DPD sorry suaraku sebagai ketua DPD Pertuni Jawa Tengah. Suaraku kayak kesel biji kedondong ya. Ya pokoknya gitu. Aku kenal sama wah, aku syuting 3 kali guys hari ini, 3 video, kebayang gak sih? Capek kan? Kenapa sih kan ngerekam video sekaligus biar ngirit make up guys, ngirit lipstick, ngirit bedak gitu ya, ngirit apa sih ngomong? Ya pokoknya biar ngirit deh. Apa sih nih, udah gak fokus. Ya pokoknya aku kenal sama Pandaru, terus ngobrol-ngobrol. Long story short, aku tuh ditawarin nih sama Pandaru, Eka maunya apa nih? Mau kuliah lagi nggak di Tegal gitu-gitu kan. Terus aku kayak aku pengen kuliah lagi di Tegal Pak, cuma aku nggak punya duit, orang tua aku udah nggak punya duit gitu kan. Ya udah, terus maunya apa? Pengen ke Jakarta, aku masih gitu kan, pengen ke Jakarta, pengen belajar di Mitra Netra, belajar komputer. Ya walaupun aku nggak bisa kuliah, aku bilang ya yang penting aku bisa belajar komputer Pak, aku gitu. Terus Pandaru gini, ngapain jauh-jauh ke Jakarta, ke Semarang aja. Oh my god, emang nggak ada Pak? Ada, tapi mungkin nggak tempatnya nggak sememadai Mitra Netra, kata beliau gitu kan. Aku terus kayak, oh my god seriusan, bener deh, nggak apa-apa deh Pak, aku pengen banget belajar komputer, lebih deket lagi kayak Semarang. Atau jauh mana sih, lebih deket mana sih, Semarang atau Jakarta, nggak tau lah, pokoknya bayanganku lebih deket Semarang ketika itu. Padahal kayaknya jadi deketan Jakarta ya, sejak ada tol. Ya pokoknya gitu, akhirnya Pandaru bilang, oke, silakan datang ke DPD Pertuni Jawa Tengah, beralamat di Jalan Badak, promo nih ya, Jalan Badak 3 nomor 62, Gayam Sari, Semarang Tengah, kalau nggak salah Semarang Timur apa ya, pokoknya Jalan Badak 3 nomor 62 itu alamatnya. Oh my god, where is this? Aku nggak tahu Pak gitu. Ya beliau bilang ya pokoknya datang ke Semarang, nanti diarahin dari stasiun kemana, nanti insya Allah kami sediakan untuk makan Eka gitu. Pandaru bilang gitu kan, nanti kami sediakan makan, sediakan tempat tinggal gitu ya, walaupun ya di sekretariat aja gitu. Oh my god, nggak apa-apa deh tinggal di sekretariat gitu kan, lumayan juga dikasih makan. Iya Eka, tapi kami nggak ada uang transport ya, dan juga Eka harus biayain transportnya sendiri, gimana? Oke, aku langsung gitu. Oke, padahal di otak aku kayak, oh my god, gimana caranya dapetin duit nih buat pergi ke sana? Aduh, gimana? Pokoknya yang jelas say yes aja dulu ya. Say yes to the world kata orang gitu. Jadi ya udah, say yes aja. Setelah itu bingung di mana nih duitnya nih, gimana caranya buat beli tiket nih pergi ke Semarang gitu kan. Aduh, mobil nggak gablek, motor juga nggak punya, beca nggak punya, sepeda punya sih. Terus gimana aku bayar tiket kereta api pergi ke Semarang gitu, pusing kan tuh. Tapi sekali lagi, there is a will, there is a way. Dimana ada niat, di situ pasti ada jalan guys. Dan aku dapetin jalannya, meskipun pinjem duit. Nah guys, jadi aku itu mencari cara nih ya, so berniat banget, beneran pengen belajar komputer. Emang bener sih, aku pengen banget gitu loh, bener-bener pengen mengempower diri sendiri, pengen mengupgrade. Masa kan stuck di situ-situ aja sih? Emang sih pengennya kuliah ya, pengen banget kuliah, cuma orang tua nggak punya duit tuh ketika itu.
Jadi at least aku belajar komputer lah, siapa tahu bisa cari duit lewat tulisan kan, at least juga bisa mengembangkan hobi gitu kan. Akhirnya aku bilang nih orang tua aku pengen dong ke Semarang, udah dikasih makan loh di sana, cuman 2 hari kok di sana gitu kan. Udah dikasih makan, tidur di sekretariat, nggak apa-apa deh, ya udah berangkat. Terus kenapa, kata mama gitu, duitnya mah nggak ada, transportasinya. Eka, kalau ngomongin transportasi mama juga nggak punya duit. Berapa harus tiket kereta api, berapa juga tiket bayar taksinya dari stasiun ke Pertuninya gitu ya, ke sekretariatnya. Nggak tahu mama, tapi aku pengen banget ke sana. Iya, tapi nggak punya duit gitu kan. Buat istilahnya buat terapi yang 20.000 aja kita nggak ada. Buat beli beras aja kadang nunggu gitu kan, berasnya nenek gitu. Jadi emang struggle banget secara finansial ketika itu. Lagi-lagi ya kan, deathlock. Tapi aku rasa nggak deathlock sih, tetap ada jalan. Terus mamaku bilang, oke, mama sih bisa nganter Eka, tapi mama gak punya duit gitu. Kamu coba deh, kalau kamu bisa dapetin duit, ayo mama anter gitu kan. What? Mama? Aku disuruh cari duit sendiri guys. Kebayang gak sih? Mamaku jahat ya? Enggak sih, dia baik banget. Tapi mungkin karena dia pusing, banyak urusan juga, tagihan-tagihan listrik and stuff like that yang harus dibayar. Jadinya, aduh ini bocah apa-apaan sih nih? Udah deh, mending kamu di kamar. Enggak sih, enggak kayak gitu. Maksudnya dia kayak, aduh mama udah gak tahu nih kak, harus pinjam ke siapa lagi gitu, gak punya duit. Ya monggo lah Eka kalau misalkan bisa cari pinjaman ke saudara atau ke siapa gitu kan. Oh no, mamaku ngajarin aku ngutang. Enggak sih, maksudnya kayak oke, aku harus cari cara nih, ke siapa ya, malu banget sebenarnya. Maksudnya kayak malu gak sih guys, kehidupan ekonomi aku lagi sulit, keluarga aku, terus aku kayak pinjam duit, belum tentu orang percaya gitu ya. Aduh, gimana nih caranya nih ya, pinjam duit ke siapa? Terus nenek aku datanglah sebagai angel, almarhumah nenek ya. Nenekku udah meninggal bulan Juni kemarin. Kangen. Nah, nenek tuh emang baik banget sih, dia juga support system yang luar biasa gitu. Nah, nenek tuh bilang, oke, ayo aku anter, katanya kemana? Adalah saudara aku gitu ya, nenek-nenek juga gitu. Saudara aku banget gitu, jadi emang tantenya mama gitu. Tapi udah meninggal juga jadi 2 minggu setelah nenek aku meninggal, yang satunya juga meninggal gitu. Nah waktu itu diajak nih, ayo aku anter, kata nenekku gitu kan. Coba aja ke sana, kalau nggak dicoba nggak tahu loh. Tapi malu, ya nggak usah malu lah gitu. Orang tua kamu juga nggak punya duit, katanya mau belajar komputer gitu kan. Ya udah, akhirnya aku pakai tongkat sama nenek dituntun. Pakai tongkat gak ya? Iya pakai tongkat yang dikasih sama saudara. Aku belum cerita itu, udah ya kayaknya cerita tentang tongkat. Nah aku kesana dan aku malu guys, aku mau pinjam duit malu. Tapi demi belajar komputer, bicara ke Semarang, akhirnya aku berani ini. Aku bilang pinjam duit, pinjam duit dong ma. Aku bilang ma, aku mau belajar, Eka mau belajar komputer ma, pinjemin duit. Nanti Eka kalau sukses, Eka balikin duitnya. Kebayang aku bilang gitu, oh my god, aku bilang gitu, aku mengutarakan lah, mempropose nenek aku yang satunya ini ya. Jadi adik iparnya nenek aku gitu. Ya aku bilang, ma, aku mau belajar komputer bicara ma di Semarang. Aku pengen gitu, tapi aku nggak punya uang buat tiket kereta apinya gitu. Aku bilang gitu kan, terus kayak, oh ya berapa? Ya nggak tahu, tapi ya untuk tiket kereta apinya berapa ya, 50.000 atau 75.000 gitu loh guys, aku lupa. Oh ya udah, terus dikasih, kalau nggak salah dikasih 100.000 kalau nggak salah kan. Ini 100.000. Nggak ada lagi ya kak, uangnya cuma segini, katanya gitu. Kalau nggak salah 100.000 deh. Terus aku bilang, ya ampun, iya nggak apa-apa, makasih banyak, beneran ya dipinjemin gitu kan. Iya katanya gitu. Nanti ya ma, kalau Eka sukses, aku bilang gitu kan. Aku tuh nggak tahu apakah aku bisa sukses ketika itu. Masih jadi anak alay di kampung gitu ya, maksudnya alay-alay diri sendiri aja di kamar gitu, pakai tulisan alay-alay. Maksud aku, bisa nggak sih anak alay yang suka di kamar doang kayak gini jadi sukses gitu ya? Tapi yang jelas aku janjiin gitu tuh sama si nenek ini. Aku bilang, mak, kalau Eka sukses, Eka balikin ya duitnya. Nggak usah, katanya buat kamu aja, nggak apa-apa gitu guys, katanya guys. Oh my god, tapi aku bilang, nggak apa-apa, nanti Eka balikin ma kalau Eka sukses. Padahal dalam hatiku, waduh, Eka bisa sukses nggak ya? Aduh, ya udah nggak apa-apa lah, say yes aja to the world gitu ya. Say yes aja deh, nggak tahu nanti akhirnya jadi kayak gimana.
yang jelas demi hal positif lah ya, nggak apa-apa. Akhirnya yes, aku berhasil, aku dapetin 100.000. Apakah enough? Enggak enough, dan aku tetap keliling ke rumah yang lainnya, menghantui saudara-saudara aku lainnya demi pinjam uang. Memalukan gak sih? Don't care sih, yang penting sekarang aku bisa pakai komputer, bisa di Australia juga belajar. Ya awalnya dari situ guys, dari pinjam. Tapi perjuangan aku nggak sampai di sini, kita lanjut ya. Well, kalian bisa tahu lah 100.000 kayaknya nggak cukup tuh untuk ke Semarang 2 orang kan, aku sama mama gitu. Akhirnya nenek aku nganter aku lagi ke tempat saudara yang lainnya, dan ya dengan trik yang sama. Aku nggak nipu ya guys, beneran emang buat tiket, at least buat tiket aja. Makanya mama gini, udah kak, yang penting bisa biaya untuk transportasi aja. Kalau untuk oleh-oleh nanti mama bikin sendiri deh seadanya gitu kan. Ya maksudnya kan tradisi Indonesia kan oleh-oleh ya guys, kalau datang kemana, apalagi kita mau dibantu gitu, mau diajarin komputer gitu. At least untuk transport aja Eka gitu. Akhirnya, tapi aku ngerasa 100,000 was not enough gitu loh. Akhirnya nenek nganter aku tempat lain, dan ya udah ada 2 orang saudara lainnya lagi yang minjemin ke aku. Bukan minjemin sih, akhirnya mereka ngasih gitu. Berarti judulnya nggak minjem dong Eka, dikasih. Iya, tapi maksud aku awalnya aku kayak mau pinjem gitu kan gitu. Jadi satu orangnya itu dia ada omnya, pokoknya saudara lah, saudara deket juga. Beliau itu nggak punya uang, dan beliau kasih aja, nih kak nggak apa-apa 50.000 ya, bisanya ngasihnya 50.000 aja. Akhirnya ya Allah, aku bener-bener kayak seneng banget, nggak apa-apa deh gitu kan, nambah-nambah tadi 100.000 tambah 50 jadi 150. Dan ada satu orang lagi yang harapan terakhir gitu kan, dia bilang nggak ada uang. Terus aku sama nenek pulang dengan tangan hampa gitu kan. Ya cuma 150.000, cukup nggak ya untuk naik bus dari rumah menuju Tegal, stasiun Tegal. Dari stasiun Tegal naik kereta menuju stasiun Poncol Semarang. Dari stasiun Poncol Semarang naik taksi menuju Jalan Badak 3 nomor 62. Cukup nggak ya segini gitu kan? Aduh gimana nih, aduh belum naik beca-becaan gitu-gitu kan, gak cukup nih 150. Tapi akhirnya tiba-tiba lagi-lagi Tuhan memberikan pertolongan guys. God gives a hand for me. Salah seorang saudara yang tadi aku datengin, yang bilangnya uangnya gak ada, tiba-tiba goes sepeda dan datang ke rumah aku dan nganterin uang 50.000 rupiah. Thank you so much. Jadi dia bilang, ini kak, tadi aku nyari-nyari, aku minta ke suami aku, ternyata dia ada uang nih buat Eka ya. Oh nanti kalau aku sukses, aku bilang gitu, nanti aku kembaliin ya, aku bilang gitu. Terus dia kayak, nggak usah, ini buat Eka aja, nggak apa-apa, nggak usah dibalikin. Oh my god, thank you so much. Aduh, kayak aku ngerasa banyak banget orang baik dalam hidup aku gitu ya, yang ya baik banget lah mereka. Ya udah, akhirnya aku bawa uang 200.000 kalau nggak salah, nih ma, aku udah dapat uangnya, yeay. Ya udah, saatnya mama bikin oleh-oleh dengan bahan yang sederhana, namun rasanya luar biasa. Gitu ya guys. Oke deh, kalian tahu kan, aku tuh tinggalnya di Brebes, dan kalau ngomongin oleh-oleh, pasti oleh-olehnya itu kalau nggak bawang merah, ya telur asin. Tapi kalian tahu juga, kalau mau beli telur asin, nggak mungkin aku nelur asin dulu kan. Aku nggak punya bebek, aku nggak tahu caranya bikin telur asin. Pernah sih waktu SD keterampilan gitu bikin telur asin, tapi pokoknya no idea lah kalau bikin telur asin. Ya berarti kalian tahu jawabannya, harus beli gitu kan. Nah kalau beli harus pakai money-nya nggak ada, cuman bisa untuk transport. Akhirnya si mama aku yang super woman ini, Wonder Woman, dia itu akhirnya mengeluarkan jurus tata boganya guys. Kebetulan mama aku itu lulusan tata boga dulu sekolahnya, dan dia tuh suka bikin pesanan-pesanan kue kayak gitu-gitu kan kalau lebaran, kalau puasa tuh suka bikinin kue dijual-jual juga. Akhirnya mama, ya udah deh, kita punya tepung nih kak, punya bahan-bahan seadanya lah, daripada beli gitu kan, gak punya duit, kita bikin aja yuk. Akhirnya DIY pun terjadi ya, do it yourself gitu. Bukan karena sosokan mau nunjukin mamaku jago masak, enggak, tapi karena gak punya duit buat beli oleh-oleh. Akhirnya mama aduk adonan gitu ya, aku bantuin giling, rata-ratain di meja, bantuin motongin, nah, terus nggak bantuin goreng sih, mama ya goreng, dan akhirnya tara, jadilah sebuah kue kucai. Apa itu? Ya nggak tahu, mamaku nyebutnya kue kucai, pokoknya kayak pangsit gitu loh guys, pangsit kering, terus ada kucai-kucainya gitu, krauk-krauk gitu, pokoknya enak sih rasanya. Nah, jadi mamaku sama aku bawa
makanan ini sebagai oleh-oleh ke Semarang, daripada tangan kosong, daripada juga harus cari pinjaman lagi buat beli oleh-oleh, belum tentu ada yang minjemin, buat transport aja kayak struggle gitu kan. Ya udah deh, DIY deh, akhirnya bawa deh beberapa bungkus kue. Selain kue kucai juga ada kue apa lagi nggak tahu, demi belajar komputer ke Semarang guys, demi. Jadi ya nggak ada alasan nih buat kalian malas-malasan belajar komputer ya. Aku aja yang hidupnya ketika itu kayak struggle gitu, berusaha lah gimana caranya biar bisa belajar komputer lebih komprehensif dan lebih intensif. So, in summary guys, kalian udah bisa nangkep ya bahwa kondisi aku tuh emang sulit ketika itu, nggak punya uang, tapi juga ada tawaran belajar komputer bicara gitu ya, cuman transportasinya nggak ada. Tapi aku nggak putus asa, aku tetap putar otak gimana caranya, dan konsultasi sama keluarga, dan pinjam dan dibantu-bantu sama orang-orang baik yang merelakan uangnya buat aku gitu ya, buat aku beli tiket, naik bus, naik taksi, naik beca gitu ya, untuk pergi ke Semarang nih guys, untuk belajar komputer bicara di sana gitu. Nah aku sih ngerasa bahwa itu adalah part of my journey gitu ya, itu bagian dari perjalanan aku gitu, dan aku nggak ngerasa sedih atau gimana sih, cuman funny aja kayak oh my god dulu aku bisa ya kayak gini gitu-gitu sih. Dan sekali lagi ini salah satu kendala juga yang harus dihadapi para tunanetra yang emang tinggal di daerah yang mungkin nggak deket sama pusat-pusat pembelajaran guys. Jadi emang harus, maksudnya kayak secara ekonomi bisa jadi kayak orang-orang di pelosok itu kan kadang ekonominya juga sulit ya, kayak aku gitu. Udah ekonominya sulit, udah gitu transportasinya jauh, dan apalagi kalau misalkan family-nya nggak support. Ini untungnya keluarga aku support banget, support parah guys. Kalian bisa bayangin kan gimana kalau teman-teman tunanetra lainnya yang nggak disupport sama orang tuanya, sama keluarganya. Jadi udah double deh kesulitannya guys. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya pusat pembelajaran buat tunanetra bakalan lebih diperluas lagi, atau nggak kesempatan belajar juga diperluas. Jadi ya lebih lebih merata aja ini ya, kesempatan untuk mengakses informasi gitu ya bagi setiap tunanetra di Indonesia gitu. Makanya waktu aku di Bangka ya, aku sedikit sharing, aku juga karena aku masa lalunya begitu guys, nggak semudah itu dapetin sesuatu. Jadi ketika aku punya sedikit ilmu pun aku pengen sharing ke teman-teman. Makanya ketika aku di Bangka pun aku ngajak teman-teman, ayo yuk belajar komputer, ayo yuk belajar bahasa Inggris, meskipun ya itu kadang ada kendala juga gitu, teman-teman kadang males untuk belajar, atau mungkin mereka terkendala untuk datang ke tempat belajar yang aku sediain gitu, atau enggak komitmen teman-teman. Intinya itulah, tapi yang jelas aku berusaha sharing, karena sharing is caring. Maksudnya aku pernah ngalamin hal yang sama, jadi aku kejam banget kalau aku nggak try to do something to help my friends, my fellow blind friends gitu guys. Oke guys, itu dia aja deh perjuangan aku yang bisa aku share di sini. Mungkin alay sih, drama juga, tapi atau mungkin tidak sekeras kalian. Makanya guys, kalau kalian punya cerita yang lebih bombastis dan lebih dramatik gitu ya, kalian bisa komen di comment section. I'm more than happy to read your comments guys, dan aku reply. Mudah-mudahan aku nggak busy with assignments. Jadi please do let me know cerita kalian, atau cerita tetangga kalian, atau cerita adik kalian. Pokoknya komen aja deh. Atau kalian mau request aku ngebahas apa, boleh gitu ya, boleh banget. Mau hate comments boleh nggak ya kak? Ya silakan kalau mau ngeritik, tapi jangan hate comments dong, kasihan aku kan anak ala yang gampang menangis dan merana gitu ya, jangan digituin. Tapi yaudah, terserah kalian deh, freedom of speech, kalian mau ngomong apa terserah. Cuman kayaknya sayang-sayang deh aku gak bakalan responin kalian. Aku udah capek ngeresponin netizen manja yang suka ngehina-hina. Enggak ngehina sih, ya suka hate comment sih ke aku. Pokoknya gitu deh, gak mau drama lagi. Pokoknya thank you so much for watching my video guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa 1000 subscriber akan ada yang menarik, akan ada giveaway, dan akan ada video yang bombastis dari aku. So please hit subscribe button ya. Oke deh, thank you so much for watching my video guys, and bye.